Kabit Dikmen Dinas PK Provinsi NTT sekaligus membuka kegiatan MGMP dari 3 sekolah selama beberapa hari ke depan nanti. Kepada Bapak Kabit, waktu dan tempat kami berikan. Salam. Sekali lagi, salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Ya, ada satu lagi Rahayu. Rahayunya juga sama dengan Om Swastiastu. Jadi Om Swastiastu tutupnya Om Santi 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 Om. Rahayu itu salam kebudayaan. Jadi ini sapaan salam kebinekaan yang oleh Bapak Gubernur kita Pak Victor Bungtil Leskedar menginginkan untuk terus digaungkan sehingga gaung toleransi itu dari NTT untuk Indonesia. Baik, yang saya hormati dan kasihi Bapak Korwas, Pak Stef dan Pak Simon yang bersama-sama dengan pengawas yang lainnya, ada 2 lagi dalam perjalanan kalau tidak salah, Pak Mesam ya, mudah-mudahan kita doakan mereka selamat akan sampai sini. Pak Serilus di bidang Dikmen ya, yang bersama-sama. Pertama-tama kita menaikkan puji dan syukur karena hari ini kita bisa sama-sama. Artinya Tuhan merancang sebuah momen lewat akal budi kebijaksanaan dari para pengambil keputusan, para kepala sekolah, untuk hari ini kita bisa sharing ya dalam acara pembukaan MGMP ya di tingkat SMA di Fatulel. Dan hari ini saya senang sekali ada di tengah Bapak Ibu di jalur yang saya baru sampai juga. Ketika Pak Kepala menelpon dan Pak Koras membicarakan soal kedatangan sini, saya sangat antusias. Sehingga Bapak Ibu memang kalau kita ngomong soal mutu, kualitas guru, ini kalau orang lihat kacamata lurus, akhirnya dia berpikir bahwa guru ini harapannya sangat tinggi, tapi variabel-variabel penentu lingkungan dia untuk mengekspresikan kualitas dirinya itu tidak gampang, karena itu tadi lingkungan sosial, medan, topografi dan seterusnya begitu berat, yang membuat sebuah tuntutan besar. Tuntutannya besar tetapi tidak diimbangi, dan karena itu memang butuh inovasi. Ya, inovasi modelnya seperti ini juga dari para sekolah ya, mengumpulkan 3 sekolah ini dalam sebuah titik diskusi ini juga bagian dari inovasi. Dan kita dalam perjalanan bersama Pak Koras, Pak Simon, kita diskusikan soal bagaimana nanti titik ini harus dikembangkan dan harus dibuat sebuah ekspresi sehingga ada media untuk guru-guru berbagi. Ya. Dalam hal yang sederhana ini, Bapak Ibu, muncul kreativitas karena ada kebersamaan. Ya, dan kita berharap Bapak Ibu tentu percepatan mutu yang dikawal ini sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur kita Pak Victor Bungtil Leskedar bersama dengan Wakil Gubernur Pak Yosef Naisoy untuk bagaimana aksesibilitas menuju ke wilayah-wilayah yang berat medannya itu bisa tertata lewat percepatan-percepatan. Karena kita ngomong soal mutu tidak bisa terlepas hanya satu aspek di titik sekolah. Tapi bagaimana akses ini bisa terlinear dengan akses guru menjangkau tempat, ya internet tadi disampaikan, soal air, soal listrik dan lain-lain itu menjadi catatan. Ya. Sehingga Bapak Ibu sangat luar biasa peran kita guru. Ya, dari titik ini sekiranya menjadi pergumulan Bapak Ibu semua untuk mengelola diri menjadi sumber daya yang bisa memberikan inspirasi dan dorongan mutu bagi siswa. Nah, bagaimana itu Bapak Ibu bisa bentuk lewat forum sharing seperti ini MGMP. Karena saya yakin dengan pola itu kita saling mengisi.
saling memberi, saling menopang satu dengan yang lain. Muncul pertanyaan besar itu, di masa pandemi ini masihkah guru dibutuhkan? Nah, Bapak Ibu nanti berefleksi, karena di dunia sekarang ini semua lagi berlomba-lomba masuk ke sebuah tingkatan yang kita tidak tahu ke depan seperti apa. Dengan era 4.0, Internet of Things, segala sesuatunya, big data diakses dengan gampang oleh seluruh elemen, apakah guru masih dibutuhkan? Pertanyaan itu sangat mendasar soal kemampuan guru mengadaptasikan diri dengan era yang ada. Karena kalau tidak Bapak Ibu kondisikan diri dengan arus informasi yang ada, jangan-jangan anak-anak akan tahu lebih banyak dari Bapak Ibu. Jangan-jangan anak-anak Bapak Ibu ngajar, dia kayaknya ini satu guru hanya tahu itu saja. Karena mereka lagi mengakses sebuah informasi yang gampang. Dalam seminar internasional kemarin dihadirkan, ya, kita di para kabin diminta melihat prospek ke depan, ya. 4.0 di era Internet of Things, dia akan bergeser ke 5.0 di era 5.0 itu robotik. Robotik itu akan menggantikan peran manusia. Tapi para ilmuwan juga katakan, robot juga bertanya, kenapa saya hanya sudah bisa semua, tapi saya tergantung sekali di tekan tombol. Kalau tekan tombol baru saya bisa berekspresi. Robot juga ada minta bagian, dia mau sama dengan manusia. Manusia harap ini robot. Robot jadi ada sebuah dinamika soal bagaimana nanti peran manusia tergantikan dengan sistem robot. Jadi Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID ini, di tengah era yang sangat digital ini, Bapak Ibu harus memperkaya diri dengan yang tadi, kemampuan untuk mengadaptasikan diri di tengah-tengah perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, konsep Merdeka Belajar sekarang ada sekolah penggerak, ya, untuk SMK punya pusat keunggulan, itu sebetulnya mendorong Bapak Ibu untuk bagaimana keluar dari pola pembelajaran yang konvensional. Pola ini bergeser sudah. Lebih baik Bapak Ibu bergeser dengan pola bagaimana pembelajaran yang berbasis karya, memberikan akses bagi anak untuk mencari tahu banyak dengan topik yang Bapak Ibu kembangkan. Sehingga titipan saya di momen penyusunan kurikulum ini, Bapak Ibu coba share lebih banyak di situ. Nanti secara teknis Pak Korlas, Pak Simon akan memberi detail-detail bagaimana Bapak Ibu nanti berekspresi. Sehingga Bapak Ibu, saya selalu contohkan itu hiu di kolam dan hiu di laut lepas. Selama ini mungkin kita hiu di kolam. Hiu di kolam itu jam 12 kasih makan, jam 3 makan, jam 5 makan, jam ini makan, dia keluar makan, dan kita kasih makan. Areanya juga di area kolam yang dibangun. Tidak tertantang, inovasinya rendah. Beda dengan hiu di lautan lepas. Dia lingkungan adaptasinya begitu luas. Dia instingnya mencari makan bebas, dan dia lingkungannya dia seleksi dengan sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu, ketika hiu yang di kolam ini lepas di laut lepas, kemungkinan dia akan dimangsa predator karena tidak kuat. Lingkungan dia tidak terbentuk. Sehingga Bapak Ibu kalau mengajarnya masih pola memberikan makan hiu di kolam, anak itu tidak kuat. Ketika dia keluar di lingkungan masyarakat, adaptasi dia tidak dapat. Tapi kalau Bapak Ibu mengarahkan dia, mendidik dia seperti hiu lautan lepas, lingkungan adaptasi dia, pembentukan diri dia, kekuatan dia akan menjadi pemenang. Dan itulah yang disebut guru-guru yang hebat di situ. Sehingga nanti di guru penggerak ini sebetulnya dorongannya ke sana. Sehingga Bapak Ibu tidak usah capek-capek untuk
mengadaptasikan diri dengan kemajuan. Harus. Buat apa yang luar biasa Bapak Ibu? Harus. Karena itu anak-anak itu sebetulnya modal dia sangat kuat. Kalau Bapak Ibu dorong dengan sebuah kreativitas, mereka akan jauh lebih berkreativitas. Itu yakin, itu hukum alam. Ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, mereka tidak menjadikan Bapak Ibu sebagai satu-satunya sumber informasi. Bapak Ibu itu hanya sebagai operation manager, mengendalikan. Tapi sumber informasi itu mereka dapat banyak dari internet, dari teman, dari mana, lingkungannya sudah beda, tidak sama seperti dulu-dulu lagi. Sehingga Bapak Ibu berubah dari pola yang lama. Harus berani. Dengan demikian Bapak Ibu, pada akhirnya dari Fatuleu ini Bapak Ibu bisa menghasilkan anak-anak yang bisa berdaya saing. Kembali pada pengelolaan aset, mereka titik-titiknya jelas Bapak Ibu. Kita berharap mereka sukses. Sukses itu ya kalau lingkungan hiu laut lepas ya dia bisa ke kota atau bekerja, tapi Bapak Ibu sebetulnya titik tumpu bagaimana suksesnya pengelolaan sumber daya alam di satu lingkungan itu adalah sukses bagaimana Bapak Ibu membentuk mereka untuk mengendalikan, menguasai dan memberdayakan potensi alam yang ada. Bukan mereka harus ke sana. Nah, ini beda nih konsepnya. Harus ini. Ya, jadi saya harap bagaimana Bapak Ibu menghasilkan sebuah muatan kurikulum yang muaranya adalah bagaimana hiu laut lepas. Ya. Kita tidak hiu kolam. Bapak Ibu punya kurikulum itu harus menjawab hiu laut lepas. Sehingga anak-anak setelah tamat mereka bisa mengadaptasikan diri, bersaing di tengah-tengah masyarakat, mengisi pembangunan. Ya, tidak hanya di sini, tentu mereka akan berhasil. Kalau ini terus didorong dengan baik Bapak Ibu, saya yakin satu saat kita akan membentuk karakter anak-anak dari lulusan di SMA, SMK, CNTT akan bisa bersaing baik di level lokal tetapi juga di level global. Ini kira-kira semangat yang ingin saya dorong di pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kita bisa bertemu. Mudah-mudahan nanti akan ada lainnya. Bapak Ibu atas izin kita sekalian dan pernyataan Tuhan Maha Kuasa, atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya membuka kegiatan musyawarah guru mata pelajaran dalam penguatan kurikulum di tingkat 3 SMA, SMA 2, SMA 1 Fatuleu Barat dan SMA Negeri 1 Amfoang Barat Daya dengan resmi.